minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-mala'u min qaumi وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akankah kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka? Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Gini, di sana ada kata-kata wa inna fawqahum qahirun. Pengertiannya bukan berarti Fir'aun berada di atas pundak Bani Israel, bukan begitu. Ya, tapi dalam pengertian ia menguasai Bani Israel. Duduk ya. Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah berkata begini, jadi makna fawqa bukanlah dalam pengertian tempat, karena adanya tempat dan arah bagi Allah adalah batil. Hati-hati, selama ini kalau ada tempat Allah berarti antum batil. Betul itu? Nggak boleh. Maka pemaknaan fauqa pada hak Allah pasti dalam pengertian derajat keagungan yang tinggi. Duduk ya? Duduk. Nah, Maha menguasai, Maha menundukkan para hambanya seperti dalam firman Allah, wa huwal al-khairu fawqa ibadihi. Ya. Aduh, kok jadi nafsirin Quran ya? Enggak, jadi mufasir dulu. Kan gitu. Jadi jika yang dimaksud fawqa dalam pengertian tempat dan arah, maka sama sekali tidak memberikan indikasi kemuliaan dan keistimewaan, karena sangat banyak pembantu atau hamba sahaya yang bertempat tinggal di atas atau lebih tinggi dari tempat tuannya. Apakah itu menunjukkan bahwa pembantu dan hamba sahaya tersebut lebih mulia dari majikannya sendiri? Itu itikbarnya. Begitu pula Imam Ibnu Jahbar dalam risalah fi Nafi al-Jihad. Ini semua buku bahas aja, tapi kesimpulan-kesimpulannya ya. Ahlul salaf dulu, mau ulama kalaf, ya. Dalam Tabaqah Asy Syafi'iyah memuat bantahan keras terhadap Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas aras.
Itu rame pada masa itu dulu. Karenanya bila dikatakan dalam bahasa Arab al-khalifah fauqa as-sultan wa as-sultan fauqa al-amir, maka artinya khalifah lebih tinggi kedudukannya di atas raja dan raja lebih tinggi kedudukannya di atas panglima. Atau bila dikatakan jalasa fulan fauqa fulan, maka artinya si fulan yang pertama kedudukannya di atas si fulan yang kedua. Atau bila dikatakan al-ilmu fauqa al-amal, maka artinya ilmu kedudukannya di atas amal. Contoh makna ini berada pada firman Allah Quran surat Al-Zukhruf ayat 32. Coba Pak, coba dibaca. Al-Zukhruf ayat 32. Coba. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi intinya gini, warafna badahum fawqa ba'din darajat. Ini amalan kita ya untuk orang-orang sekarang ya. Allah meninggikan derajat kedudukan bagi makhluknya atas sebagian yang lain. Bisa diminta. Ya, salah satunya dengan metode taklim. Ya. Taklim sudah itu ditekan. Taklim itu ditekan seperti kaji kemarin. Kaji kemarin takwin. Ya. Jadi makna ayat itu sama sekali bukan dalam pengertian Allah menjadikan sebagian makhluknya berada di atas pundak sebagian lain, bukan begitu ya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa secara tekstual harus dipahami dengan makna zahir. Memang dasar kata fisyamai dalam bahasa Arab itu dipergunakan untuk mengagungkan sesuatu yang berada di dalam sebuah tempat dengan diliputi oleh tempat itu sendiri. Pusing nggak? Padahal Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Sebagaimana penjelasannya yang termuat dalam kitabnya berjudul Dafu Asyibahat Tashbih Al-Aqabi At-Tanjih. Ketika mencontohkan ayat-ayat Al-Quran yang sering disalahpahami firqah atau kaum mujassimah. Sering dipahami ya. Seperti firman Allah Ta'ala, Amintum man fis samai. Ini ada di Al-Nur ayat 16. Argumen kuat dan nyata telah menegaskan bahwa yang dimaksud ayat itu bukan dalam makna johirnya. Karena dasar kata fisyamai dalam bahasa Arab
itu dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berada di dalam sebuah tempat dengan diliputi oleh tempat itu sendiri. Itu arti maqamat yang berbeda, dan itu benar. Bayangkan lapisan-lapisan Quran itu maknanya. Ya. Padahal Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun kan. Jadi memahami ayat wahyu, wahyu secara bahasa Quran dengan wahyu asli-aslinya wahyu beda. Tidak sesuai jika dipahami dalam makna indrawi, makna zohir. Bisa melenceng, apalagi ayat mutasyabihat. Seperti itu tidak bisa. Karena bila demikian, maka berarti Allah diliputi oleh langit. Nah, bisa jadi sama besar, lebih besar, atau lebih kecil dari langit itu sendiri kan. Makna harfiah secara akal kan begitu nanti akhirnya. Nah, jadi pemahaman yang benar adalah bahwa ayat tersebut untuk mengungkapkan keagungan kemuliaan Allah, gitu aja. Karenanya kalau mentafsir ayat, berdebat, berjidal, kalau nggak ahli, doin. Doain Pak, karena kalau orang itu teriyakini antum sudah berdosa, nyingkut dosa itu sama antum, bahaya nggak Pak? Dengan kitabnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Jawadi membersihkan pola-pola berpikir orang modern. Saya nggak mau dibaca. Yeah. Segala tuduhan buruk, fitnah terhadap terutama pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Beliau memahami apa yang telah Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya, selalu dengan makna zahir, tapi konsep pemahamannya berbeda. Jadi Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menerangkan dalam kitab At-Tauhid, Al-Kirmani berkata begini, makna zahirnya, beliau muridnya ya, jelas bukan yang dimaksud sebab Allah Maha Suci dari bertempat di sebuah tempat. Ya. Akan tetapi karena sisi atas adalah sisi termulia dibanding sisi-sisi lainnya, maka ia sandarkan kepadanya sebagai isyarat akan ketinggian dalam arti kemuliaan atau keagungan zat dan sifat Allah. Ke sana. Oleh karenanya ada firman Allah yang berbunyi di Quran surat Al-Nur 67 ayat 16 dibaca. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Amintum man fis samai ayaksifa bikumul arafa idza tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Para mufasir, para ahli tafsir sepakat menyisipkan berpuasa agar tidak dipahami berada atau bertempat. Duduk kan? Nah, sehingga mentafsirkan menjadi apakah kamu merasa aman terhadap Allah? Kan itu yang berpuasa di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi bergoncang. Amintum, apakah kalian merasa aman? Dapat dibaca secara tahqiq, betul kan? Dan dapat pula dibaca secara tasfir, man fis samai, terhadap kekuasaan Allah yang di langit, yaitu pengaruh dan kekuasaan yang di langit, an yakshifa,
bahwa dia akan menjungkir balikan, berkedudukan menjadi badal. Dari lafaz mandikumul ardo faiza hiya tamuru, bumi bersama kalian, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang menjadi gempa dan menindih kalian. Udah pusing dong, kayak anda nggak pusing nih? Pusing nggak? Nggak ya? Jadi para ulama Al-Azhar, siapa yang pernah kuliah di Al-Azhar? Dalam pembahasan tafsir surat Al-Ala menuliskan sebagai berikut. Umumnya ya, Al-Ala adalah salah satu sifat Allah. Ya. Yang maksud dengan Al-Ulu dalam hal ini adalah dalam pengertian keagungan, ya. Bukan di atas, menguasai dan ketinggian derajat, bukan dalam pengertian arah. Setuju? Setuju. Dan bukan pengertian tempat, karena Allah Maha Suci dari arah dan tempat. Itu akidah. Panjang yang dudukan akidahnya panjang, juga capek. Walaupun selayang udah paham. Jadi ungkapan serahkan sama yang di atas, gimana Pak? Sering bapak-bapak ngomong nggak? Boleh nggak nih? Jangan bapak-bapak ngomong kepada Allah serahkan aja sama yang di atas, batil tuh. Berarti bapak-bapak sudah menetapkan Allah ada arah. Betul kan? Udah emang kemarin. Udahlah, serahin aja tuh masalah kamu sama yang di atas. Gimana nih orang ngomong nih? Batil tuh Pak, nggak boleh. Ya, karena itikad kita sudah menyamakan Allah ada arah. Dosa nggak Pak? Nggak ngerti sifat 20. Bukan dalam pengertian tempat. Kalaupun lupa ngomong, hati-hati istighfar. Jangan, oh ini nggak ada tempat nih, gitu. Nggak ada arah nih. Atau karena Allah maha dekat dari urat. Jangan dicari, masa nyari Allah ke Mekah Pak? Enggak, Allah bisa ada di Ampang. Ya, bisa ada di mana-mana ya. Itu dalam konsep ini berbeda pemahaman kita insya Allah. Tapi jangan dijabarkan dalam pengertian secara awam ya. Namun maksudnya adalah ulu al-martabah, derajat yang tinggi untuk mengungkapkan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya, ulu al-martabah. Begitulah para ulama menjelaskan arah atas adalah kiblat orang berdoa. Betul kan? Tadi ada yang sebut. Kalau ditanya kiblat orang berdoa mana? Atas. Bukan horizontal. Sering nggak sampai Pak. Ya. Ayo tinggiin aja gitu, nggak apa-apa deh. Tinggiin gitu. Ya. Karena kiblatnya memang atas. Ini pelit bener gini aja pelit bener ya. Makrifatnya gitu. Ya. Kiblat berdoa itu arah atas, al-ulu. Al-Imam Al-Hafidz An-Nawawi berkata begini, dan dialah Allah yang apabila orang menyerunya, orang itu menghadap ke langit dengan tangan, sebagaimana orang sholat menghadap pada Ka'bah. Dan tidaklah demikian, itu karena Allah di langit. Bukan demikian maksudnya, sebagaimana bahwa sungguh Allah tidak berada di arah Ka'bah. Karena sesungguhnya langit itu kiblat orang yang berdoa, sebagaimana bahwa sungguh Ka'bah itu kiblat orang yang sholat. Tapi pikiran kita tidak menempatkan Allah di sana. Duduk gak? Duduk gak? Bingung gak nih kita ini? Enggak ya? Tidak ya? Nah, ini syarah Sahih Muslim. Ya. Imam Al-Hafidz Murtada Al-Jadidi juga berkata, kita kutip ulama-ulama dulu ya, karena otaknya luar biasa kebersihannya ya. Ini hampir sama dengan manakib ya. Penting Pak. Jadi nggak bisa mengandalkan zaman sekarang itu hadis Quran berat itu. Ya. Kata Imam Al-Hafidz, maka adapun angkat tangan ke arah langit ketika berdoa, karena sesungguhnya langit itu haknya kiblat doa. Jadi bapak kalau nggak begini gimana? Jangan salahin ya.
kalau nggak makbul. Betul kan? Kalau di pasar malu-maluin, karena untuk tasawuf berdoa itu fakir. Ayo, fakir. Karena kalau disandarkan takdir kita nggak ikhlas loh. Susah ya. Nah jadi antum bingung? Enggak kan? Enggak ya. Lalu beliau juga menjelaskan, jika dipertanyakan ketika adalah kebenaran itu maha suci Allah yang tidak ada jihad. Jihad itu arah. Ya. Maka apa maksud mengangkat tangan dalam berdoa? Apa maksudnya? Ke arah langit. Kan gitu Pak. Allah kan tidak ada arah. Kenapa maksudnya kita meminta ke arah langit? Bantuin Ustaz jawabnya. Ayo. Tapi kita harus begini kan sunnah Rasulnya. Ayo. Maka jawabannya ada dua macam nih ya. Ini disebutkan dalam kitab At-Tursusi. Ya. Pertama, perhatiin dulu. Supaya doa kita ini makbul, ada syarat mengerti makna. Gini, pertama, sesungguhnya angkat tangan ketika doa itu permasalahan ibadah seperti menghadap Ka'bah. Syarat dalam sholat sama menghadap Ka'bah dan meletakkan dahi di bumi dalam sujud syarat. Karena kita ada materi serta mensucikan Allah dari tempat Ka'bah dan tempat sujud. Itu jawaban pertama. Itu karena syarat, gitu aja. Yang kedua, manakala langit itu adalah tempat turunnya rezeki dan wahyu, itu hak. Jadi langit itu dari dulu dikasih hak sama Allah tempat turunnya rezeki dan wahyu. Duduk gak? Itu bukan Allah. Jadi kita harus arahkan ke sana. Ya. Dan tempat rahmat berkah. Karena hujan turun dari langit ke bumi. Itu buktinya kan? Hingga tumbuh-tumbuhan dan juga langit adalah tempat pengantar doa malaikat. Jadi kalau nunjuk malaikat ke sana, betul. Malaikat itu ada di atas itu betul. Tapi kalau menunjuk ke Allah nggak boleh. Itikadnya gitu. Jadi kenapa doa ke atas? Karena kita perlu wasilah malaikat yang menurunkannya. Duduk Pak. Duduk kan nih? Duduk ya. Karena malaikat itu tempatnya di langit. Maka apabila Allah menunaikan perkara, maka Allah memberikan perkara itu kepada malaikat. Nah itu Quran loh. Enggak, Allah mah dekat langsung aja sama Allah bro. Gimana ini? Kayak pengen pintar tapi nggak masuk sekolah. Ayo, sama, nggak masuk akal ya? Iya, gitu kan. Sama mau istri tapi nggak cari istri. Sama ya, gitu. Doa gitu juga. Ya, jadi wasilah pokok kita sejelas dari ilmu begini itu ternyata syarat supaya malaikat tahu. Ya, karena itu hak malaikat. Jadi bukan karena Nabi begini. Cetek bener nggak pemahaman kita Pak? Cetek bener Pak. Malaikatlah yang memberikan kepada penduduk bumi dan begitu juga tentang diangkatnya segala amalan kepada malaikat juga. Dan di langit juga ada para nabi. Nah ingat, di langit ada para nabi. Wasilah. Ya, ada para nabi dan langit ada surga yang menjadi cita-cita tertinggi. Jadi surga boleh menunjukkan. Di langit Pak, boleh. Karena surga diciptakan. Allah boleh. Oh ya. Manakala adalah langit itu tempat bagi perkara-perkara mulia, kan gitu. Langit itu tempat perkara mulia. Kalau perkara nggak mulia kemana tempatnya? Bawah. Tunjuk aja ke bawah. Maka kalau ilmu santet, ya ilmu santet doanya gitu, gitu. Pasti ke bawah. Ya. Dan tempat tersimpannya qada dan qadar juga di sana. Ya, niscaya tertujulah semua kepentingan ke langit dan orang-orang yang berdoa menunaikan ke atas langit maka makbul. Ittihad
halaman 244. Itu ada di kitabnya ya, dari Al-Hafidz Murtada ya. Sampai Pak pengarangnya, dan itu jumhur ulama menyetujui ya. Imam Ali Sunnah Abu Mansur Al-Maturidi pernah dengar? Berkata begini, adapun mengangkat tangan ke langit adalah ibadah. Hak Allah menyuruh hambanya dengan apa yang ia kehendaki dan mengarahkan mereka kemana yang ia kehendaki. Dan sesungguhnya sangkaan seseorang bahwa mengangkat pandangan ke langit karena Allah di arah itu, sesungguhnya sangkaan itu sama dengan sangkaan seseorang bahwa Allah di dasar bumi, karena ia meletakkan mukanya di bumi ketika sholat dan lainnya. Tidak boleh. Duduk. Tidak boleh ya. Dan juga sama seperti sangkaan seseorang bahwa Allah di timur barat karena ia menghadap ke arah tersebut ketika sholat, atau Allah di Mekah karena ia menunaikan haji ke Mekah. Ini ada di kitab Tauhid. Sedangkan Al-Imam Al-Hafidz Suyuti menjelaskan begini, firman Allah Ta'ala yang artinya langsung aja ya dibaca. Quran surat Ma'arij surat 70 ayat 4 dibaca Iman. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Udah matiin ya.